Yos, kita lanjutkan lagi chapter terbarunya. Nah, pertama kali dalam sejarah To Blue Vortex, sang villain kita Boruto akhirnya tumbang tergeletak di tanah tuh. Luar biasa kan? Dia bahkan sekarat tuh karena serangan kejutan dari Ego Jubijura. Well, bagaimana caranya dia bisa melakukan serangan sejauh itu ya? Apa yang dilakukan Delta pula? Apakah Delta juga ditembak dengan Jubidama itu? Ini menarik jika kita telisik lagi dan terjadi akan menjadi bagian dari plot twist terbarunya itu nanti. Seperti yang kita tahu nakama bahwa di chapter 12 ini ada beragam rentetan plot twist yang wajib kita tahu lebih dulu ya. Entah itu si Jura, Boruto, Hidari maupun Kashin Koji. Cara Boruto menggunakan instingnya dalam membaca Sumeaka juga sangatlah epic luar biasa tuh teman-teman. Tetapi siapa sangka di antara dari tim 7 itu hanya Mitsuki yang belum muncul. Dan ini yang buat pertahanan Boruto juga jebol nih, karena tidak ada orang yang mencegah Kawaki mendekati Boruto di sana ya. Apakah ini akan menjadi akhir dari sang god Boruto itu, atau beragam plot twist ini nanti akan menjadi penjembatan cerita yang lebih menarik lagi di chapter 13-nya? Yuk kita bahas lebih dalam mulai dari sini. Akhir nakama info penting ya, sebelum masuk pembahasan kita harapkan kalian subscribe 3 channel terbaru kita, Saga Boruto To Blue Vortex, Joy Boy The Library of Nika, dan juga Shonen Odyssey. Untuk channel Saga Boruto To Blue Vortex kita akan update nih bahasan per episode fanfiction Boruto, lagi rame tuh di sana, dan kita akan adaptif juga serta konsisten upload di sana. Untuk kalian suka tema One Piece, kita sudah siapkan channel khusus Joy Boy The Library of Nika yang up to date tuh, ngebahas tentang perkembangan Luffy yang menggelora itu. Sementara untuk Shonen Odyssey kita akan bahas beragam anime shonen nih, season dan terkini yang jarang kita bahas sebelumnya ya. Jadi bisa dibantu support ya untuk subscribe tiganya dan aktifkan lonceng notifikasinya itu gratis. Sangki dete basa, yuk kita lanjutkan lagi ceritanya. Nah, siapa sangka nakama chapter 12 benar-benar penuh plot twist nih. Siapa sangka pula Boruto malah sekarat karena serangan jarak jauh dari Jura. Benar-benar seperti sniper tuh si Ego Jubi kan. Kalian semua pasti juga nggak menyangka kan bahwa regenerasi dari Hidari memang serumit itu. Dia harus keluar masuk menggunakan bantuan inti Jubi dan akar itu. Dia nggak bisa langsung secara auto meregenerasi tubuhnya. Nah, pertanyaannya apakah sama juga untuk Bak, Matsuri dan juga Jura ya? Ini menarik. Sejauh ini ada beberapa hal yang mind blowing di chapter 12-nya nakama sebelum kita menuju chapter 13 di video-video selanjutnya. Pertama itu adalah sniper Jura. Menarik sih ini Ego Jubi sob. Dia ternyata memiliki kemampuan menembak jarak jauh dengan Jubidama yang dimilikinya. Benar-benar luar biasa tuh. Ini menjadi alasan untuk pertama kali Boruto sekarang setelah memasuki alur time skip to Blue Vortex. Yang menjadi masalah bagaimana caranya Jura bisa melakukan itu ya. Bukannya Delta aja waktu itu memperhatikannya hanya bengong aja nih ketika di area pertempuran sebelumnya dengan Himawari itu. Apakah benda tersebut sebenarnya dipadatkan seperti bentuk Rasen dan Boruto, dan Delta juga terjadi sesuatu di sana? Itu menarik untuk dilanjutkan. Untuk menjawab ini kita harus membuka data masa lalu pula nih. Memang sudah bukan lagi rahasia umum ya, Jubidama itu bisa melesat sangat jauh dan menargetkan seseorang. Karena Obito Madara pun pernah melakukannya saat perang tsunami keempat loh. Jubidama melesat ke markas besar aliansi shinobi dan merenggut nyawa Shikaku Nara dan Aoki Rigakure yang sempat selamat dan muncul di era Boruto kala itu kan. Sepertinya itu memang keistimewaan dari bom Jubi itu nih. Entah gimana konsepnya, dia bisa merasakan cakra yang cukup jauh sekalipun. Yang menjadi menarik dan bisa dibilang untuk pertama kali itu adalah evolusi Jubidama yang dilakukan Jura itu seperti laser teman-teman. Kemungkinan itu tuh dipadatkan seperti peluru ya. Konsep seperti ini lebih dulu ditunjukkan Boruto dengan Rasen dan miliknya itu, atau yang lebih dikenal pula sebagai serangan Rasengan peluru. Nah, karena itu kecepatan yang melesat lebih cepat dari kecepatan suara, Boruto di chapter ini tak merasakannya. Ketambahan dia itu fokus kepada Kawaki. Karena
karena mungkin mengkhawatirkan resonansi karmanya lagi juga terjadi di sana ya. Dan cas, tubuhnya langsung berlubang dan Boruto kaget hingga akhirnya dia sekarat dan terjatuh di tanah itu. Tapi apakah di chapter 13 nanti akan ada plot twist lagi? Misal ternyata yang sekarat jatuh di tanah itu adalah Kage Bunshin Boruto misalnya. Who knows sih, karena itu memang menarik untuk kisah Boruto sendiri dan dia kadang sering membuat hal-hal yang misterius dan mengejutkan seperti itu kan. Poin kedua, Sumiyaka dan juga Hidari. Ya bisa dibilang ya kita serasa diberikan pengetahuan baru tentang keistimewaan Boruto sendiri nakama. Dia ini serasa memang bisa melihat masa depan nih. Di istilah bajak laut sebutan ini adalah Kenbun Shokuhaki, kemampuan pengamatan luar biasa secara naluriah yang terlatih pula. Pertanyaannya, kenapa dia itu bisa tahu kalau Code itu masih mengendalikan Sumiyaka? Dan kenapa dia tahu sebelumnya kalau Sumiyaka akan muncul di setiap tanda cakaran yang dibuat Hidari pula nih? Ini serasa teka-teki baru lagi kan? Namun pertempuran menghadapi Sumiyaka memang bukan levelnya Boruto, karena dalam chapter ini dengan teknik sabetan memutar Kusanagi gurunya Boruto itu bisa membuat Sumiyaka kerepotan dan pada akhirnya terbelah. Tapi informasi Sumiyaka sebelumnya memang disinggung Boruto untuk mengingatkan Code sendiri ya, bahwa monster itulah yang akan menjadi bumerang dan penyebab kekacauan dan kengerian dunia shinobi di masa depan ini. Nah, masa depan yang dimaksud dimulai dari sekarang. Poin mind blowing ketiga adalah Uzuiko Rasengan teman-teman. Kemampuan Rasengan satu ini memang menarik dan tak memiliki batasan ya. Boruto sendiri mengkonfirmasi akan hal itu. Dia bahkan mengatakan, jika kau yakin pada Uzuiko di satu serangan itu, Rasengan ini bisa menghancurkan apapun. Ya terdengar luar biasa kan? Emang sih, tetapi ada satu hal yang buat chapter 12 menarik dan kita serasa dijelaskan lagi. Oh, jadi seperti itu kelemahan Uzuiko. Sebelumnya tak ada yang mengira tentang ini nih. Ternyata Rasengan Uzuiko itu tak bisa Boruto gunakan di saat dia itu terbang teman-teman. Kenapa? Karena Rasengan ini bersumberkan kemampuan rotasi sebuah planet. Dalam makna di sini itu adalah bumi ya. Jadi jika Boruto terbang, kakinya tak menyentuh tanah itu, dan karena lewat kakinya lah cakra sebuah rotasi planet itu diserap Boruto dan akhirnya bisa menggunakan Uzuiko. Ini menarik memang, sekaligus menjadi plus minus nih. Ternyata ada satu syarat lagi bagi Boruto. Jika dia menyerap cakra planet dalam waktu sangat lama, cakra terkumpul banyak itu yang bisa membuat Uzuiko dalam kemampuan maksimum mengerikan. Bahkan Hidari saja meledak berkeping-keping ya, karenanya itu sungguh plot twist yang baru sih. Tetapi memang jika bertempur melawan lawan yang kuat, jika Boruto ingin menggunakan Uzuiko, dia harus menyentuh tanah dahulu. Ya bisa dibilang agak ribet sih, tapi dampaknya luar biasa. Berikutnya poin mind blowing keempat jelas itu adalah peran dari Kashin Koji ya. Kita juga tahu lah bahwa Kashin Koji ini berperan menguasai Boruto dan membantunya dalam hal strategi. Yang tidak kita tahu kala itu adalah sepertinya Kashin Koji berada di markas Orochimaru maupun Kashin Koji ini sudah sembuh, gimana caranya ya. Nah nakama, ada kejutan lagi yang baru dari Kashin Koji di chapter 12an ini. Apa itu? Kashin Koji tahu tentang jiwa buah duri tersebut, Thorn Spirit. Nah chapter 12 setelah Boruto meledakkan Hidari dengan maksimum Uzuiko Vortex ini, tubuhnya yang hancur itu ketambahan kedatangan Kawaki yang langsung mencengkram dan tiba-tiba meledakkannya. Ini menjadi sebuah hal baru lagi karena ketika Hidari lenyap itu nih, muncul semacam kayak bawang dengan duri di bagian bawah dan di atasnya ya. Di sini Boruto langsung berkomunikasi karena dia itu tidak tahu. Bagaimana menurutmu? Apakah memang benar buah ini? Ya itu tidak salah lagi Boruto. Itu sama seperti yang kulihat sebelumnya. Baiklah, itulah percakapan Boruto Kashin Koji ketika membicarakan Thorn Spirit ya. Well, memang Boruto gagal mendapatkannya sampai diberikan kepada Kashin Koji lantaran Thorn Spirit itu atau jiwa inti buah duri tersebut itu berhasil diambil alih lagi oleh Jura. Jura bahkan tak menyangka Boruto pada akhirnya tahu tentang hal itu atau bahkan buah duri itu. Dan itulah kenapa Jura sekarang memutuskan mewaspadai Boruto dan dia harus mati sang Otsutsuki tersebut. Ini emang benar ya, itu teramat penting bagi ego Jubi sendiri. Apakah Jura bisa menghidupkan kembali Hidari dengan itu, asalkan dilakukan dengan akar Jubi sendiri. Nah itu menarik untuk prediksi chapter 13-nya nanti, karena mereka kan inkarnasi para Jubi sendiri ya. Itu memang bisa aja dilakukan jika hal itu masih utuh. Nah Thorn Spirit ini sepertinya akan memulai lembaran babak baru untuk para ego Jubi di chapter-chapter yang mendatang. Untuk Kashin Koji sih bagaimana dia bisa tahu itu, mungkin ada beberapa hal ya. Pengalamannya dalam organisasi Kara dahulu dan bekerja sama dengan Amado sendiri. Mungkin aja loh ya, Koji sudah mengetahui buah duri saat eksperimen Amado ataupun dari Jubi Ishiki sendiri, tetapi dia masih diam di sana. Nah mungkin Amado kala itu juga menggunakannya pada sebuah klon-klon di organisasi Kara kan.
Nah, selain itu, karena dia sekarang di markas orang yang sangat penting, masih ada kemungkinan kedua Kashin Koji tahu perihal Thorn Spirit itu dari Sannin Orochimaru kan. Kita tahu sendiri seperti apa Orochimaru dengan rasa kepercayaan dan juga penasarannya yang sangat tinggi itu. Mungkin dia juga mengetahui hal tersebut kan. Who knows, bisa aja terjadi teman-teman. Nah, ada yang sepakat nggak tentang hal itu tadi? Jadi cukup segitu ya pembahasan kita kali ini mengenai serentetan plot twist yang terjadi dalam Boruto 2 Blue Vortex chapter 12-nya. Oh ya, jangan lupa ya untuk subscribe 3 channel terbaru kita tadi ya teman-teman. Saga Boruto 2 Blue Vortex, Joy Boy The Library of Nika, dan juga Shonen Odyssey. Kita lanjutkan lagi next time. Jika yang ditanyakan silahkan ya, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini, oke? Thanks a lot teman-teman telah menonton video ini, and we'll be come back again.